saya akan mengundang Bung Henry Satrio. Bung Henry, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fahri. Satu-satunya Bang Fahri, Bang Hersu. Ya. Satu-satunya lembaga survei yang saya suka itu Kedai Kopi. Karena kita bisa Terima kasih. ngopi-ngopi gitu ya. Nah, oke. Sayangnya ini dalam sudah agak berapa lama ini lembaga survei Kedai Kopi nggak berlomba-lomba seperti lembaga survei yang lain mulai membuat survei tentang kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Itu sekarang gitu biasanya itu yang paling laku gitu ya. Ya. Tapi saya kira kita bisa punya pembanding kalau sekarang ini misalnya ada satu lembaga survei yang membuat bahwa tingkat kepuasan presiden itu masih di atas 50%. Saya baru membaca hasil survei yang dilakukan secara berkala oleh Bank Indonesia, ini namanya Indeks Kepuasan Konsumen ya. Itu jauh lebih serius karena jumlah korespondennya sampai 4.000 lebih dan dilakukan secara berkala ini. Dan menarik karena ternyata dari surveinya Indeks Kepuasan Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu sangat rendah sekali. Banyak sekali, terutama yang terbaru ini adalah masyarakat kelas menengah yang tidak begitu yakin dengan kondisi perekonomian kita. Dan angkanya itu hanya kalau kita konversi sekitar 35% saja yang tinggal. Jadi lebih dari 65% yang pesimis dalam situasi ini. Oke, silakan Anda mungkin bisa memberikan dari sudut yang berbeda karena Anda tadi berkaitan dengan opini. Bagaimana sih publik kita ini memahami 79 ulang tahun 76 tahun kemerdekaan Indonesia ini? Apakah betul? Saya agak khawatir publik ini kan ingkatannya pendek, jadi mereka melihat ketika demokrasi itu tidak lagi bisa mendatangkan nasi, buat mereka ini menjadi pertanyaan apakah penting kita masih berdemokrasi gitu. Silakan Bung Heri. Terima kasih Mas Hersu. Salam hormat Deng Tata, kemudian Bang Fahri, Bang Ferry, Mas Hersu, terima kasih sudah diundang saya. Yang pertama, lembaga survei Kedai Kopi ini karena dunia, jadi saya harus kasih tahu nih Bang Hersu. Kedai Kopi ini singkatan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia, kira-kira gitulah. Dan nah itu menariknya tadi Bang Hersu, kami memang bukan lembaga survei yang mitu gitu. Jadi kalau ada yang lain kasih elektabilitas rame-rame gitu, kita nggak harus juga gitu kesana. Tapi lembaga survei Kedai Kopi baru saja meluncurkan 2 hasil survei. Yang pertama adalah kepuasan terhadap kinerja aparat hukum, itu termasuk Kejagung di dalamnya, yang macam-macam, dan kasus Pinangki ini benar-benar men-breakdown kepuasan publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung. Terus kemudian baru saja kemarin kami meluncurkan indeks optimisme generasi muda. Nah, kita lakukan itu kerjasama dengan Good News from Indonesia, dan memang ada hal yang sangat berkaitan nih dengan apa yang kita omongkan sekarang atau kita perbincangkan saat ini, bahwa optimisme terendah ya generasi muda di Indonesia itu indeksnya hanya 28,1%, itu ada di politik dan hukum. Nah, jadi buat generasi good news atau bad news itu jadinya. Kenapa? Good news atau bad news tadi, karena Anda kerjasama dengan Good News tadi. Ya, itu makanya saya kerjasama dengan Good News Indonesia karena ada yang lain indikatornya juga bagus-bagus. Tapi yang saya lihat karena kita berbincang tentang demokrasi itu hanya 28,1%. Mungkin juga good news gitu, mungkin juga nggak disangka-sangka 28,1% itu. Tapi itulah yang terjadi saat ini. Bang Hersu, demokrasi di Indonesia itu kan pasti ada kaitannya dengan apa yang terjadi di masyarakat Indonesia, kemudian juga tentang politik di Indonesia gitu ya. Kalau saya menilainya begini, tadi kan Bang Fahri sebagai praktisi, kemudian Bang Ferry juga dari sisi hukum, saya dari sisi komunikasi lah. Terkadang politik di Indonesia itu disikapi oleh masyarakat Indonesia dalam bentuk sinetron gitu ya, kemudian hantu gitu ya, terus ada lagi nostalgia. Kenapa saya bilang sinetron? Ini hal yang paling disukai oleh masyarakat, no matter what. Jadi kalau ada ceritanya,
ini akan dipertimbangkan sebagai pemimpin mereka, gitu. Cerita-cerita sinetron inilah yang biasanya dikaitkan dengan nama pencitraan-pencitraan itu. Jadi kalau ada cerita-cerita, terus langsung kemudian banyak sekali masyarakat Indonesia pay attention gitu, perhatikan itu. Yang akhirnya karena kesukaannya terhadap sinetron ini, ikut-ikutan pemerintah sebagai penguasa juga ikut-ikutan menampilkan sinetron-sinetron juga. Makanya banyak seremoni-seremoni yang dilakukan oleh pemerintah, apapun itu acaranya. Pokoknya seremoni aja, diupacarakan gitu. Biar ada ceritanya. Nah, itu hal-hal yang kaitannya dengan politik gitu. Apapun itu harus diceritakan karena masyarakat Indonesia itu suka sinetron-sinetron gitu-gitu. Akhirnya yang dipilih juga hal seperti itu. Bang Hersyu dan teman-teman sekalian, beberapa hari yang lalu kami mengadakan FGD dengan 8 badan eksekutif mahasiswa tentang kepemimpinan. Nah, saya mau dengar juga tuh dari adik-adik mahasiswa yang sering mengkritik pemerintahan saat ini, sebetulnya apa sih yang di kepala mereka tentang kepemimpinan di Indonesia. Yang menarik itu adalah tentang keteladanan, tentang walk the talk yang menurut mereka saat ini hilang sama sekali. Nah, itu tadi tentang sinetron. Nah, terus kemudian saya nggak ngerti kenapa nampaknya demokrasi di Indonesia ini juga akhirnya membuat sebuah drama-drama di setiap rezim yang berkuasa, yang akhirnya memunculkan hantu yang tadi saya bilang. Ini topik yang kedua. Soekarno punya hantu kolonialisme, Soeharto punya hantu komunisme, SBY hantunya terorisme. Nah, Pak Jokowi ini hantunya radikalisme. Saya baru tadi selesai berbincang di salah satu TV nasional tentang ide atau tema BPIP dalam rangka hari santri, bagaimana melihat perspektif Islam lah, kira-kira hukum Islam untuk penghormatan bendera, sangsaka merah putih, dan lagu Indonesia Raya. Nah, ini kan diprotes banyak pihak yang membuat seolah-olah memang hantu radikalisme itu ada terus gitu di Indonesia. Padahal sih enggak juga. Nah, kemudian kalau kita lihat satu lagi, demokrasi di Indonesia itu erat sekali kaitannya dengan nostalgia. Jadi sosok tokoh, sosok-sosok cerita tadi. Ini yang membuat demokrasi di Indonesia itu memang akhirnya ceritanya berbeda dengan demokrasi-demokrasi di daerah lain. Kalau teorinya, sebetulnya kan ada 3 saja demokrasi di Indonesia, di dunia. Jadi teorinya itu sebuah negara bisa langgeng melaksanakan demokrasi bila negara ini melaksanakan 3 hal ini dengan baik. Itu yang pertama adalah ekonomi yang merata, kemudian yang kedua hukum yang tidak tebang pilih, dan yang ketiga adalah kedewasaan berpolitik. Nah, ini yang sebetulnya kita lihat aja di Indonesia tuh pergerakan demokrasinya seperti apa. Kalau tadi kita bicara indeks anak muda yang mengatakan bahwa politik dan hukum mereka tingkat optimismenya hanya 28,1%, ini sebetulnya hal yang tidak terlalu baik buat demokrasi, tapi ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Fahri tadi. Saya juga tadi ketawa-ketawa tuh. Bang Fahri atau Bang Ferry tadi menyampaikan hal yang menurut saya tepat, bahwa di satu sisi masyarakat Indonesia tuh jangan-jangan tidak terlalu peduli juga dengan apa yang terjadi di negara ini, dengan apa yang dilakukan oleh para penguasa gitu ya, karena mereka terlalu sibuk untuk menghidupi diri sendiri, yang akhirnya ini munculnya jadi kayak autopilot aja gitu. Nah, kalau terkait hasil survei, ya kita sudah lihatlah, kalau misalnya dibilang kepuasan ya puas-puas saja. Orang Indonesia tuh baik-baik kok. Jadi kalau ditanya puas gak dengan kinerja pemerintahan, mereka pasti akan bilang puas-puas saja. Tapi serunya lagi kalau ditanya ada nggak kekurangan pemerintahan ini? Wow, banyak itu, beredot. Bisa 20-30 poin itu ketidakpuasannya, kelemahannya. Tapi kalau ditanya puas nggak? Puas, puas. Puas beneran nih, puas ini luar biasa di pemerintah ini, bagus. Tapi kelemahannya ada, wah banyak Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, wah banyak banget tuh. Itu serunya juga. Nah, kemudian dalam sisi demokrasi lagi,
Ada perbedaan-perbedaan tentang bagaimana memilih pemimpin atau kriteria pemimpin yang dipilih oleh masyarakat Indonesia. Nah ini, kalau dari ada survei internasional itu, saya lupa siapa yang membuat itu, kalau memilih pemimpin, kejujuran itu nomor 1 tuh. Nah, kalau dari hasil survei Kedai Kopi dan mungkin beberapa survei lain, itu tentang kalau memilih pemimpin itu yang dekat dengan rakyat itu nomor 1. Akhirnya kita bikin FGD. 3 kelompok masyarakat besar. Jadi yang pertama adalah anak muda yang baru mau akan milih nanti di 2024. Kemudian yang kedua adalah anak muda yang baru pertama kali milih kemarin di 2019. Kemudian yang kelompok ketiga adalah para profesional. Ada CEO, wartawan, ada auditor, ada akademisi, semuanya ada di sana. Hasilnya apa? Teman-teman yang baru mau akan milih 2024, itu 100% mengatakan pemimpin itu harus jujur. Jujur tuh buat mereka. Tapi kalau kemudian yang kedua, kelompok kedua, yang baru saja memilih kemarin 2019, 50% aja yang jujur bilang pilihannya. Yang lain dekat dengan rakyat, dan satu lagi tegas yang 25% lainnya. Begitu kita masuk ke kelompok yang ketiga, kriteria memilih presiden itu apa, itu udah bubar tuh. Nggak ada satupun yang milih jujur. Bahkan kejujuran itu diperdebatkan oleh level-level CEO, akademisi, dan lain-lain. Jadi ini menjadi menarik demokrasi di Indonesia memang karena menurut saya berbeda dengan demokrasi-demokrasi di negara lain. Kita tuh memang sibuk saja dengan diri sendiri kita ini nggak ya autopilot aja, orang-orang tuh udah terserah aja. Satu saja sebetulnya menurut saya yang perlu digarisbawahi Bang Hersu, kenapa Indonesia sampai saat ini masih ada, itu kan tadi dibahas juga tuh, karena kedermawanan kita yang tinggi. Kita tuh care banget sama sesama kita, mau beda agama kek, mau beda budaya kek, namanya manusia, itu terbukti Indonesia paling dermawan. World Giving Index menempatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan 2 tahun berturut-turut. Dan itu indikatornya macam-macam, bisa membantu orang yang nggak dikenal dan lain-lain. Nah, jadi balik lagi ke demokrasi, Bang Hersu, saya rasa tadi sudah banyak dibahas oleh Bang Ferry dan Bang Fahri, tapi saya menambahkan beberapa hal saya tadi. Dan sebetulnya demokrasi ini bisa diukur. Jadi kalau nggak salah dari John Hopkins University itu Gerardo Smang kalau nggak salah, dia mengatakan sebenarnya kalau mengukur demokrasi di sebuah negara itu dilihat dari bagaimana efektivitas partai politik, jadi sesuai apa yang tadi disampaikan oleh Uda Ferry. Kemudian dilihat dari freedom of pers, bagaimana pers bisa mengawal demokrasi yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah tingkat partisipasi rakyat dalam memilih atau memberikan pilihan, votes ya. Yang terakhir ini yang paling sulit dipantau adalah bagaimana proses penghitungan votes tadi. Nah, jadi dalam demokrasi ya itu aja. Nah, kalau kita lihat apakah partai politik dan kebebasan pers di Indonesia itu ya bisa dinilai sendiri. Tapi yang jelas tadi saya kembali ke teori yang pertama, sebuah negara bisa langgeng melakukan demokrasi bila yang pertama ekonominya sudah merata, kemudian yang kedua hukum yang tidak tebang pilih, yang ketiga adalah kedewasaan berpolitik. Nah, kalau kita sama-sama bisa menilai bahwa ketiga hal itu sudah bisa dilakukan dengan baik oleh Indonesia, maka demokrasi kita baik, which is menurut saya nggak gitu juga gitu ya. Dari tadi seliweran sebelum saya akhiri pembukaan dari saya, Bang Hersu, coba tolong bicara lebih banyak tentang Liverpool ya daripada Barcelona dan Real Madrid. Kira-kira itu. Terima kasih Bang Hersu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tadinya memang mau minta Anda bicara bola, tapi forumnya berbeda, nanti saja ya. Dan kelihatannya kita udah mesti mulai melupakan
Liga Spanyol karena sudah mulai banyak ditinggalkan bintang-bintang topnya gitu ya. Jadi lebih fokus ke Liga Inggris saja. Tapi kita kembali ke ngomongin soal Liga Indonesia ini berkaitan dengan 76 tahun kemerdekaan Indonesia.